Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya saya selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, di video ini gue akan ngobrol santai ya, tapi serius soal sesuatu yang lagi hangat banget diperbincangkan. Jadi gini teman-teman ya, bisa nggak sih data keuangan lu diacak? Nah, ini yang lagi rame. Lu tahu nggak sih belakangan ini lagi rame banget soal payment ID. Nah, kabarnya ini adalah sistem baru dari Bank Indonesia yang bakal diluncurkan bertepatan dengan HUT RI Indonesia. Nah, banyak yang bilang sistem ini bisa melacak semua riwayat transaksi keuangan lu secara real time. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, sampai aktivis berisiko seperti mungkin judi online atau pinjaman ilegal. Jujur, ini bikin banyak dari kita bertanya-tanya, apakah payment ID ini bisa melacak data orang yang galbay di pinjol? Jadi, apa sih sebenarnya payment ID ini? Nah, payment ID adalah kode unik yang dibuat berdasarkan nomor induk atau NIK alias nomor KTP lu. Nah, fungsinya buat mengidentifikasi atau mencatat semua riwayat transaksi keuangan lu secara rinci. Nah, Bank Indonesia bilang sistem ini punya 3 fungsi utama ya. Yang pertama, mengidentifikasi profil pengguna secara spesifik. Dan kedua, mengotentikasi data transaksi untuk memastikan kevalidannya. Terus yang ketiga, menghubungkan data lu dengan catatan transaksi secara rinci. Ya, pokoknya ribet seperti itulah. Nah, artinya dengan sistem ini semua riwayat keuangan lu mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, bahkan judi online dan pinjaman ilegal bisa terpantau secara real time. Ngeri kan? Bahkan pinjaman online legal ataupun ilegal, semua nggak akan lepas dari pantauan. Menurut info yang gue dapat, payment ID ini bakal jadi sistem yang wajib digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang punya KTP dan menggunakan layanan perbankan. Kalau nggak, akun lu bisa diblokir. Ya, Bank Indonesia menjamin sistem ini akurat, katanya sih aman. Lalu bedanya apa sih sama Slick? Nah, payment ID ini nggak menggantikan Slick, tapi justru melengkapinya. Jadi nanti akan ada 2 sistem pencatatan keuangan lo. Ya. Nah, terus pertanyaannya, siapa aja sih yang bisa akses data lo? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Siapa aja sih yang bisa mengakses data payment ID lo? Tenang, nggak semua orang kok bisa. Aksesnya cuma dibatasi untuk otoritas yang berwenang dan pihak ketiga yang udah dapat persetujuan eksplisit dari lu sebagai pemilik data. Nah, pihak yang berwenang ini termasuk OJK, lembaga keuangan, dan pihak ketiga. Yang harus lu tahu, pihak perbankan, asuransi, dan pinjol itu termasuk dalam kategori lembaga keuangan. Jadi otomatis pinjol bisa mengakses data payment ID lu. Tapi ada kabar baik nih. Bank Indonesia bilang, sistem ini punya perlindungan data yang ketat. Data lu cuma bisa diakses kalau lu kasih persetujuan langsung lewat notifikasi di HP-nya. Nah, makanya mulai sekarang lu harus lebih berhati-hati lagi sama notifikasi yang masuk ke HP lu. Jangan asal klik setuju atau izinkan. Karena dengan lu kasih izin, nah berarti lu ngasih akses ke data payment ID lu. Nah, beberapa pinjol besar yang kemungkinan bakal langsung terintegrasi dengan sistem ini antara mungkin seperti Shopee, Kredivo, Akulaku, TikTok Paylater, Lazada, Alobank, Simbank, SCBank, HCI, Indodana, GoPaylater. Tapi jangan salah ya, pinjol lain juga mungkin dipastikan akan terintegrasi. Oke, jadi gini teman-teman ya. Buat kalian yang lagi galbay, berita ini mungkin bikin lu makin cemas. Tapi saran gue, jangan terlalu khawatir atau takut berlebihan. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Semoga pemerintah juga bisa melihat dan memahami alasan kenapa banyak orang yang terpaksa galbay. Yang paling penting sekarang, ya, kita harus lebih pintar dan waspada. Jangan tergiur sama penawaran pinjol yang ujung-ujungnya bikin kita makin terjerat utang. Mendingan kita fokus buat keluar dari lubang pinjol daripada terus-menerus gali lubang tutup lubang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.